Ini kelapa sawit tinggi ini kira-kira sudah umur berapa tahun, Pak? 10 tahun. 10 tahun ke belakang, berarti sekitar 2010-an, Pak ya? 10. 2010 Masehi atau Kalau nggak sebelum salah Masehi, masih Pak? Masehi, Pak. Masehi ya. Iya. Oke, kalau kurma ya mungkin ya, Pak ya. Mungkin sudah ada di sebelum Masehi. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ludi 88. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pemupukan kelapa sawit ya. Nah, lihat kelapa sawit yang sudah umur tinggi. Untuk lebih lanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan seseorang atau yang punya lahan ini. Oke teman-teman, ini dia yang pemilik lahan ini. Oke Pak, siapa namanya Pak? Joki. Joki, kepanjangannya Pak? Banyak rezeki. Banyak rezeki. Oh, Joki. Joki bukan yang di motor tuh Pak? Bukan. Iya, yang motor yang di kuda biasanya. Itu Kijo. Kijo, wah Kijo itu Pak. Oke Pak, ini agar teman-teman tahu cara pemupukan di kelapa sawit yang umur segini. Ini sebelum kita melakukan pemupukan ada beberapa hal yang mau saya tanyakan nih Pak. Yang pertama, ini kelapa sawit tinggi ini kira-kira sudah umur berapa tahun Pak? 10 tahun. 10 tahun ke belakang, berarti sekitar 2010-an Pak ya? 10. 2010 Masehi atau Kalau nggak sebelum salah Masehi, masih Pak? Masehi, Pak. Masehi ya. Iya. Oke, kalau kurma ya mungkin ya Pak ya, mungkin sudah ada di sebelum Masehi. Oke, oke. Ini mau kita melakukan pemupukan menggunakan pupuk apa Pak? Pupuk ZA. ZA ya. ZA ini mempunyai kandungan apa aja Pak? Nitrogen dan sulfur. Sulfur ya. Iya. Itu dia fungsi pupuk ZA itu untuk apa Pak? Salah satunya Untuk batang, akar atau daun Pak? daun. Daun ya. Ya. Agar daunnya hijau gitu Pak ya. Agar daunnya hijau, kemudian kandungan minyak sawitnya lebih bagus. Jadi nanti ketika dipanen itu berbobot ya Pak ya. Iya, betul sekali. Rendemannya lebih tinggi. Oke teman-teman, jadi dengan memupuk ZA fungsinya itu teman-teman. Oke, sebelumnya kita tanyakan lagi, kira-kira nih Pak, umur berapa Bapak sudah memanen waktu kemarin Pak? Ini awal manen atau begini? Iya, begitu. Kalau awal manen itu sekitar umur 2,5 tahun sampai 3 tahun itu sudah mulai dipanen seperti yang di sudah sana menghasilkan itu, Pak ya. Ya sudah, yang di depan sana itu. Kemudian kalau mau lihat ada yang di sana itu baru 2 tahun itu sebelah sana. Oh iya. Kalau mau lihat itu hanya sisipan. Oh, sisipan artinya gimana nih Pak? Artinya dulu itu sawit cengkeh. Oh, cengkeh, dia tidak mempunyai buah yang normal gitu Pak ya? Ya. Atau bisa dibilang kata istilahnya ada sawit jantan gitu ya? Ya, kalau orang umum bilangnya sawitan.
jantan. Sebenarnya sawit. tidak sawit jantan, itu adalah sawit cengkeh. Cengkeh ya, dia tetap Nanti berbuah, cuman Tetap berbuah, cuman buahnya tidak buahnya normal, tidak bagus. tidak bagus. Oke Dan teman-teman, toke kadang-kadang juga tidak mau. tidak mau atau toke atau belinya. pengepulnya lah ya. Oke. Kemudian ini jadwal pemupukan nih Pak, mungkin teman-teman ada yang belum tahu Pak. Kalau pemupukan sebenarnya tergantung dari kondisi tanaman, cuman secara rutinnya dalam 3 bulan sekali, itu secara rutin. Dalam setahun berarti ada 4 kali, atau bisa kita gunakan 3 kali dalam setahun, tergantung pelaksanaan pemupukan. Dan juga nengok kondisi tanaman. Nah, ini kan tanamannya sudah tinggi, kemudian memang agak semak. Oh begitu Pak ya. Kira-kira dalam pemupukan Bapak menghabiskan berapa kilo Pak untuk dosis per batangnya Pak kalau tanaman segini Pak? Kalau umur segini kita untuk ZA kita kasih 1,5 kilo. 1,5 kilo Iya, per pokok atau per batang ya. Dengan jarak dari tanaman itu 1,5 meter sampai antara 1 meter dengan 1,5 meter. Oke. Pokoknya selama dia tajuknya itu sepanjang tajuk lah, tapi tidak sampai di ujung tengahan. Begitu. Ini Bapak milik tanah ini Bapak berapa hektar nih luasnya Pak? Ini luasnya 2 hektar. 2 hektar Pak ya. Ini memang belum ada perawatan untuk rumputnya, karena rumput ini juga kan masih musim kemarau, jadi biarkan dia untuk pendingin di bawah. Oh begitu, jadi dibiarkan Iya, begini Pak ya. biarkan dulu, atau kalau memang mau ya kita semprot kita babat pakai mesin. Nah, Ya. Oh begitu Pak. Kalau untuk tenaga kerjanya Bapak sendiri atau gimana Pak untuk perawatan ini Pak? tidak, kita Tenaga kerja? tenaga kerja juga, Oh gitu. sistem harian Atau borong atau gitu ya. borongan, Oke. tergantung pekerjaannya. Oke. Ini sudah segini tingginya Pak. Sekali panen dalam putaran 2 minggu sekali Pak ya. Itu Bapak bisa menghasilkan berapa kilo buah sawitnya Pak? Atau berapa ton Pak? Ini kan tidak semua, jadi separuh itu hampir setengah hektar lebih itu baru mau bertanam sisip. Oh. Dia ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu sekali panen 1 ton 200, 1 ton ya antara itulah. Berarti masih belum normal untuk buahnya ya. Iya, Pemanenannya betul masih sekali. belum normal ya. Betul. Oke. Karena separuh-separuh. Karena teman-teman mungkin mengira kalau 2 hektar jadi per batang ini panen semua, tidak ya. Jadi ada yang panen, di sana ada yang enggak, di sana panen. Nah, begitu ya, sini masak, sini enggak. Jadi dilihat-lihat. Jadi misalkan dalam 1 hektar berapa? Kalau Tanamannya. ya, tanamannya. Ini jarak berapa, Pak? Ini 9 kali 9. 9 kali 9 berarti per hektarnya isi, Pak. Berarti 9 kali 9 1 hektarnya itu hampir 130-an. 30-an ya. 130-an. Nah, itulah yang 130 lebih. Kalau panen berarti sekitar mungkin baru misalkan 130 per hektarnya pohonnya kan. Berarti mungkin kalau dipanen kan tidak semuanya itu, Pak. Ya. Pasti dia sekitar 90 batang yang bisa dipanen. Dalam Itu dalam 1 hektar. Itu bukan berarti tidak berbuah ya, teman-teman. Dia masih kecil, buahnya ada yang belum masak. Jadi tidak dalam putaran manen 2 minggu sekali itu bukan berarti panen semua 130 pokok, tidak. Karena kadang-kadang orang beranggapan begitu,
wah sekian hektar, tapi wah sekian ton. Nah, tapi kalau buahnya seperti itu atau batangnya kondisi gini, perawatannya masih kurang, itu jauh minim ke bawah ya Pak ya. Panennya masih belum normal. Oke Pak, kita nanti saya pun akan membantu Bapak untuk pemupukannya, ZA-nya. Oke Pak, terima kasih. Selamat beraktivitas Pak. Selamat. Oke. Teman, kita langsung untuk cara pengaplikasikan pupuknya ya ke sawitnya. Oke, dengan menggunakan takaran. Ini takaran mangkok ini berapa beratnya Pak? Sekitar setengah kilo. Kalau setengah kilo kurang berarti Bapak sekitar 4 lah Bapak. Ya. 4 mangkok itu baru sekilo setengah Pak ya. Oke Pak, kita akan jarak 1,5 meter. Oh, 1,5 meter dari pohon ya teman-teman ya. Harusnya ini bersih Pak. Ya ya. Karena saking rajinnya jadi terlihat sangat. Seharusnya prosedurnya atau SOP-nya ini setelah penyemprotan, pembersihan atau dipiringi baru kita pupuk. Tapi ini karena mungkin menghemat waktu ataupun biaya kosnya tinggi, jadi langsung dipupuk bareng. Ini kita remukan dulu Pak, alias dihancurkan. Jadi pitek-pitek guys, pecahin bere. Cara yang paling mudah adalah dengan diinjek-injek. Oke, mungkin Oke, kita ke sebelah dulu yang sangat semak. Lihat dan tidak perawatannya ya. Jadi ini dulu disisip ini. Perawatannya kurang. Jadi teman-teman jangan diikuti cara pupuk seperti ini karena semak. Anda ikut pupuk juga ini karena oke, tuh orang pulang manen itu guys. Kita yang pupuk belum rampung, belum siap, belum selesai. Oke, ini tanaman sisip juga nih Pak ya. Oke, perbatasannya tanaman sawit tinggi. Oh, ini sawit yang kecil ya, yang baru disisip, baru ditanam. Jangan terlalu dekat Pak. Oke, cukup Pak, masih kecil jadi tidak 1,5 kilo, cukup setengah kilo aja dulu. Oke, mudah-mudahan 3 tahun ke depan bisa menghasilkan yang lebih. Mantap. Oke guys, ada iklan lewat. Di wadahnya menggunakan ember ya, bisa juga menggunakan karung pupuk. Oke nih, kita ada sebelah lahan sawit tetangga. Ini menggunakan pupuknya menggunakan sekam kayu nih Pak ya. Sekam kayu apa nih? Oh ya, sekam kayu ya.
atau sekam kayu. Satu batang 2 karung. Wah, itu banyak dia teman-teman. Ya, pupuk sekam kayu. Ini punya tetangga. Ada campurannya.